Anak-anak yang Bu Guru sayangi, Bu Guru harapkan kalian tetap semangat meskipun kita masih dalam pembelajaran secara virtual karena pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan saat ini. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang IPS, yaitu tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar bersama-sama, dan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kita akan memulai negara anggota ASEAN yang pertama, yaitu negara Brunei Darussalam. Anak-anak telah mengetahui bahwa Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Meskipun negara kecil, Brunei Darussalam merupakan penghasil sumber daya alam terbesar di Asia Tenggara, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam. Hal inilah yang menjadikan Brunei Darussalam memiliki pendapatan per kapita tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Selain sumber minyak bumi dan gas alam, Brunei Darussalam perekonomiannya juga didukung oleh hasil pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata. Berikutnya, negara Filipina. Filipina merupakan negara yang berbentuk kepulauan dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya di bidang pertanian. Hasil pertaniannya yang diekspor antara lain berupa nanas, padi, kelapa, dan gula. Selain hasil pertanian, perekonomian Filipina juga didukung oleh hasil tambang. Hasil tambang antara lain dari Filipina berupa tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Kemudian penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil, mata pencahariannya biasanya sebagai nelayan. Negara berikutnya adalah negara Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, barang-barang tekstil juga merupakan bahan ekspor Indonesia. Indonesia juga menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Bahkan Indonesia juga mempunyai pasar tembakau di Eropa
tepatnya di kota Bremen, termasuk kota di negara Jerman. Kemudian ikan tuna, udang, dan teh juga merupakan barang ekspor Indonesia. Produk-produk dari kayu, meubiler, juga merupakan barang-barang ekspor Indonesia. Kemudian Indonesia juga terkenal dengan keindahan alamnya, sehingga sektor pariwisata merupakan sektor perekonomian Indonesia. Banyak tempat-tempat pariwisata yang sudah terkenal di dunia. Misalnya keindahan Pulau Bali, Danau Toba, Candi Borobudur, dan masih banyak lain yang tidak dapat Bu Guru sebutkan satu persatu. Kemudian anak-anakku yang Bu Guru banggakan, negara ASEAN berikutnya yaitu negara Kamboja. Kegiatan perekonomian utamanya yaitu pertanian yang menghasilkan hasil pertanian terbesar yaitu padi, dan hasil perkebunannya yaitu kebun karet. Pertanian Kamboja sangat didukung oleh aliran Sungai Mekong. Selain itu, kegiatan ekonomi yang lain dari Kamboja yaitu hasil pertambangan. Antara lain ada tembaga, besi, mangan, dan emas. Ada juga hasil hutan yang terkenal dari Kamboja yaitu jati dan mahoni. Berikutnya adalah negara Laos. Sama halnya Kamboja, mata pencarian utama Laos adalah pertanian. Pertanian juga karena adanya aliran Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan urat nadi perekonomian negara Laos. Pertanian apa saja yang dihasilkan dari Laos? Antara lain padi, jagung, tembakau, kapas, kopi, dan jeruk. Berikutnya adalah negara Malaysia. Kegiatan perekonomian Malaysia meliputi bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Ekonomi Malaysia bergantung pada ekspor bahan mentah, terutama minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Kemudian Malaysia mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Negara ASEAN berikutnya yaitu Myanmar. Kegiatan ekonomi utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Selain itu, hasil pertambangan Myanmar juga mendukung perekonomian Myanmar. Antara lain tembaga,
emas, perak, timah, dan minyak bumi. Berikutnya adalah negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara paling maju di kawasan ASEAN. Mengapa Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN? Karena di Singapura atau pelabuhan Singapura merupakan pelabuhan transit bagi negara-negara Eropa dan Amerika menuju Asia. Singapura merupakan gerbang ekspor dan impor bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Letak strategi Singapura yaitu pada posisi silang jalur lalu lintas pelayaran dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Sehingga Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Untuk itulah sektor jasa sangat mendukung perekonomian Singapura, khususnya pada sektor pariwisata. Berikutnya adalah negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Mengapa Thailand dikatakan sebagai lumbung padi di Asia Tenggara? Karena negara Thailand adalah salah satu dari 3 negara pengekspor beras terbesar di dunia. Bu Guru ulangi sekali lagi, mengapa Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara? Karena Thailand merupakan salah satu negara dari 3 negara pengekspor beras terbesar di dunia. Selain di bidang pertanian, Thailand juga dikenal dengan hasil perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Tempat wisata yang terkenal di Thailand yaitu Pantai Pattaya. Berikutnya adalah negara Vietnam. Kegiatan perekonomian utama dari Vietnam adalah pertanian. Daerah pertanian terdapat di sepanjang delta Sungai Merah dan Sungai Mekong. Hasil pertanian antara lain padi, jagung, kapas, tebu, ubi jalar, buah-buahan, tembakau, dan kopi. Perlu kalian ketahui bahwa kopi dari Vietnam ini, atau boleh dikatakan Vietnam, merupakan negara pengekspor kopi terbesar kedua setelah negara Brasil. Selain itu, perekonomian Vietnam juga didukung oleh pariwisata dan para turisme tentunya. Bidang jasa yang mendukung pariwisata yaitu perhotelan, restoran, dan transportasi. Demikian anak-anak, kegiatan ekonomi di negara-negara wilayah ASEAN. Seperti biasanya, setelah Bu Guru memberikan materi pembelajaran,
Untuk mengetahui sejauh mana kalian dapat memahami penjelasan dari Bu Guru akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan negara-negara di ASEAN yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian. Soal yang kedua, mengapa Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara? 3. Sebutkan potensi ekonomi di negara Brunei Darussalam. Soal keempat, mengapa Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN? Dan soal terakhir, nomor 5, sebutkan 3 hasil ekspor Indonesia. Sebelum Bu Guru mengakhiri pertemuan pada kali ini, kembali Bu Guru mengingatkan, apabila kalian belum paham tentang apa yang dijelaskan oleh Bu Guru, kalian bisa memutar kembali videomu secara berulang-ulang sampai benar-benar kamu paham. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua. Tetap